Sidang gugatan advokat senior Dr. Togar Situmorang melalui jalur pra-peradilan terhadap Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali terus bergulir di Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa tanggal 12 Agustus tahun 2025. Dalam sidang yang dipimpin Hakim Gede Putra Astawa tersebut penggugat mengajukan dua saksi ahli masing-masing saksi ahli penyidik, Irjen Polisi Purnawirawan, Riki Sitohang, yang mantan Karowasdik Bareskrim Polri dan mantan Kapolda NTB, serta saksi ahli etik, Dr. Ridwan, SH, MH, yang dosen Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana, Bandung. Sedangkan kuasa hukum penggugat diantaranya Sudarta Siringo-Ringo, SH, dari Depan Peradi M. Ridwan, SH, dan Excel Matu Situmorang, SH, CCD, MHC. Tadi baru saja kita selesaikan acara pra-peradilan terhadap Togar Situmorang. Jadi kalau lihat perjalanan daripada peristiwa ini sebenarnya murni perdata. Kenapa? Situasi dan kondisi ini memposisikan Togar itu sebagai seorang tersangka. Jadi kalau dikatakan tipu gelap itu, sedangkan dia profesinya. Ini tidak mendasar, makanya saya jelaskan juga tadi bahwa dari mulai sidik ada beberapa hal yang harus dibenahi. Tapi kita berfokus kepada masalah cacat formil yang sudah dilakukan. Saya sudah jelaskan baik penyitaan maupun laporan polisinya. Nah, ini kiranya jadi pelajaran buat kita. Yang mudah-mudahan kedepannya ini bahwa bagaimana langkah-langkah untuk menetapkan seseorang dari tersangka itu mengikuti akidah hukum. Baik itu dari putusan Mahkamah Konstitusi maupun dari UHAP, itu kan sudah ada aturan main yang harus dipatuhi. Jadi nggak boleh itu berbiak-biak langsung masuk ke penetapan tersangka tanpa melalui etika prosedur. Satu kunci ya, bahwa posisi daripada Pak Togar ini bukan orang umum, dia lawyers. Jadi dia kan jasa hukum. Jadi melakukan ikatan perjanjian kepada kliennya. Kalau ikatan perjanjian, kalau ada sesuatu yang jadi diselesaikan secara keperdataan. Kan dia bukan meres, ada kesepakatan dan terjadi kesepakatan dan berpindahnya jasa hukum itu kepada yang bersangkutan. Kalau memang tidak cocok tidak sesuai, selesaikan aja, gugat aja keperdataan. Tapi bukan karena pidana. Kira-kira gitu. Dalam kesaksiannya, Riki Sitohang mengungkapkan jika dilihat dari perjalanan peristiwa yang ditangani Togar Situmorang, murni pada kasus perdata. Saat menangani kasus, Togar Situmorang bertindak sebagai pengacara. Pun melalui penanganan kasusnya oleh Polda Bali mulai dari penyelidikan dan penyidikannya, ada beberapa hal yang mesti dibenahi. Namun Riki Sitohang menegaskan bahwa dia memfokuskan mengenai cacat formil yang dilakukan penyidik seperti penyitaan maupun laporan polisi. Dia berharap untuk ke depan, jika polisi menetapkan seseorang menjadi tersangka, maka harus mengikuti akidah hukum, baik sesuai putusan Mahkamah Konstitusi maupun KUHAP. Dia juga mengungkapkan bahwa Togar Situmorang bertindak sebagai lawyer atau pengacara, ada jasa hukum. Dia telah melakukan ikatan perjanjian dengan kliennya, sehingga kasusnya harus diselesaikan secara keperdataan. Sedangkan saksi ahli kode etik, Dr. Ridwan mengungkapkan bahwa advokat dalam menjalankan profesinya mempunyai hak imunitas, tidak dapat dituntut pidana sebagai itikat baik. Menurut Ridwan, itikat baik tersebut dijabarkan bahwa advokat bertugas demi keadilan untuk kepentingan hukum bagi kliennya. Menurut dia, jika klien tidak puas, mengadulah ke Dewan Kehormatan Advokat masing-masing. Itu menyangkut di proyek itu ya, sebaiknya orang yang tidak puas klien mengadunya ke Dewan Kehormatan Etik organisasi advokat masing-masing. Kuasa hukum penggugat, Sudarta Siringo-Ringo, SH, menambahkan bahwa penanganan kasus ini seharusnya lewat perdata dan kode etik. Dia menyoroti pelapor yang bukan berkepentingan dalam kasus ini, atau dirugikan, tapi penyidik membuat laporan surat gelar barang SGB. Kedua, mengenai masalah penyitaan, yakni penyidik tidak berpegangan pada penetapan Pengadilan Tinggi Denpasar dahulu, namun langsung menyita 96 alat bukti. Seusai sidang, Togar Situmorang mengungkapkan bahwa pada sidang sebelumnya mengenai jawaban pemohon, terutama mengenai 12 saksi yang dihadirkan dalam persidangan, hampir rata-rata saksi verbalisme, bukan saksi fakta. Dia menyebut jelas hal itu ada penyebaran mematikan karakter.
Sekadar diketahui penetapan Togar menjadi tersangka ini tercantum dalam Surat Ketetapan Nomor S-Tep 797/2025 di Treskrimum tertanggal 3 Juli tahun 2025. Kasus ini dilaporkan seorang warga negara asing, Fanny Lauren Christie, terkait persoalan hukum di kawasan Double View Mansions, Prerenan, Mengwi, Badung, pada tahun-tahun 2022 sampai tahun 2023. Dan selalu oknum ini selalu bermain terkait permasalahan hukum saya. Selalu diduluin, menghancurkan karakter saya dulu. Polisi menduga Togar melanggar pasal 372 dan atau pasal 378 KUHP. Togar dan pelapor disebut terikat dua perjanjian jasa hukum tertanggal tanggal 11 Agustus tahun 2022 dan tanggal 5 Desember tahun 2022. Dalam perjanjian itu, disepakati pembayaran biaya jasa pengacara, biaya operasional, dan success fee 20% yang akan diberikan setelah perkara hukum selesai. Menurut pemohon, Fanny dan suaminya, Valerio Tocci, belum membayar kewajiban success fee sebesar 1,43 miliar rupiah. Kuasa hukum juga menuding polisi melakukan penyitaan 96 surat barang bukti tanpa izin Ketua PN Denpasar, bertentangan dengan KUHP dan Peraturan Kapolri Nomor 06 Tahun 2019. Suyatnyana dan Wiatnyana melaporkan untuk Denpos Channel.